Selamat datang di SMA Negeri 7, Surakarta. Berdiri sejak 20 November 1984, SMA Negeri 7 Surakarta bertempat di Jalan Mister Muhammad Yamin, nomor 79, Kelurahan Tibas, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta. Resmi terhitung sejak 9 September 2019, SMA Negeri 7 Surakarta diampu oleh Bapak Dr. Andes Yusmar Setiabudi, MPD, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya pada kesempatan di hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas. Anak-anakku peserta didik kelas 10 baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan selamat. Anda semuanya telah diterima di sekolah yang tercinta ini, SMA Negeri 7 Surakarta. Kalian telah melangkahkan dari SMP sederajat menuju sekolah yang lebih tinggi, yaitu di SMA. Dan Anda semuanya telah diterima sebagai peserta didik di SMA Negeri 7 Surakarta. Untuk itu, kepada Anda semuanya, segera untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang harus segera terapkan untuk ditindaklanjuti. Kita ketahui bahwa setelah daftar ulang semuanya sudah diadministrasi dan nanti segera dibentuk kelas-kelas yang nantinya akan segera diinformasikan pihak kurikulum. Kepada anak-anakku semuanya, peserta didik kelas 10 baru, pada awal tahun pelajaran baru ini, yaitu pada tanggal 12 Juli tahun 2021, akan segera dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, khusus untuk Anda semuanya yang baru menapak di kelas 10, untuk minggu pertama, beberapa hari Anda semuanya akan dikenalkan oleh kondisi fisik maupun non-fisik yang terkait dengan keberadaan SMA Negeri 7 Surakarta. Untuk itu, program sekolah yaitu kesiswaan yang mana nanti akan ada kegiatan pengenalan masa orientasi siswa yang dikenal dengan biasanya kalau dulu MOS, namun sekarang berubah menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Makanya anak-anak ini semuanya segera untuk bisa mengikuti kegiatan ini di minggu depan, yaitu tanggal 12, 13, dan 14 sebagai
pengenalan. Untuk 12 itu nanti khusus, yang 13 dan 14 Juli nanti pengenalan oleh panitia, khususnya panitia OSIS SMA Negeri 7 Surakarta. Para peserta didik kelas baru untuk bisa mengikuti semuanya, berhubung dalam kondisi pandemi COVID-19, maka acara PLS ini dengan metode daring atau online. Untuk itu nanti para peserta didik semuanya ikutilah melalui website yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Surakarta, atau juga dengan pertemuan melalui Zoom meeting, yang mana sarana Zoom meeting sudah ada fasilitas di SMA Negeri 7 Surakarta. Anak-anakku, saya minta semuanya untuk segera bisa mengenal lingkungan, baik itu lingkungan kurikulum, lingkungan fisik SMA Negeri 7 Surakarta, maupun lingkungan-lingkungan yang lain, untuk bisa mengenal Bapak Ibu guru, karyawan, atau bahkan dengan teman-teman yang ada. Karena dengan kondisi pandemi ini yang tentunya tidak tatap muka, maka bisa mengenalkan diri melalui kegiatan-kegiatan virtual. Untuk itu, siapkanlah anak-anakku agar anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sebagai awal kegiatan belajar mengajar untuk menuntut ilmu di sekolah kita yang tercinta ini. Kita ketahui anak-anak bahwa SMA Negeri 7 Surakarta yang juga sangat dikenal dengan sebutan SMUPI. SMUPI ini merupakan sebuah nama atau jargon yang sangat melekat pada anak-anak didik yang masih aktif maupun para alumni. Ini tentunya akan menggugah semangat kita di dalam mencapai cita-cita, sehingga anak-anak dengan adanya melekatnya SMUPI ini, agar anak-anak mempunyai rasa memiliki, yaitu memiliki sekolah yang tercinta ini. Untuk itu, dengan bekal yang Anda miliki, bisa menjalankan tugas sebagai pelajar yang terpelajar. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang telah tergabung di keluarga besar SMA Negeri 7 Surakarta untuk bisa membawa nama baik SMA Negeri 7 Surakarta melalui bidang-bidang akademik maupun non-akademik. Cukup banyak para siswa yang meraih gelar juara di dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik, baik itu di tingkat kota, regional, provinsi maupun nasional, bahkan internasional. Karena kegiatan-kegiatan selain akademik, non-akademiknya yaitu yang terwadai di dalam kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Surakarta betul-betul memfasilitasi dan mempunyai prestasi yang cukup membanggakan, baik di tingkat nasional bahkan sampai internasional. Untuk itu, tetaplah semangat anak-anakku untuk bisa melanjutkan generasi yang telah lulus tahun-tahun
Kepada semuanya, selamat bergabung, selamat belajar, dan mudah-mudahan prestasi yang selama ini kita raih bisa ditingkatkan melalui Anda semuanya. Tetap semangat dalam kondisi apapun, belajar, dan terus belajar. Bawalah nama baik SMA Negeri 7 Surakarta, karena tidak hanya terkenal di kota Solo, namun di seluruh provinsi maupun nasional, nama kita cukup dikenal. Untuk itu tetap semangat, SMUPI jaya, jaya, jaya. Saat cukupan, akhirul alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, semoga kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anakku, perkenalkan, saya Ibu Ani Windrayani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya Wakasek Kurikulum SMA Negeri 7 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengenalan kurikulum. Anak-anakku, kalian nanti menghadapi tahun pelajaran 2021-2022 masih pada masa pandemi. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait kurikulum di SMA. Yang pertama tentang minggu efektif. Minggu efektif di semester gasal insya Allah 23 minggu, dan minggu efektif semester genap 24 minggu. Untuk rincian minggu efektif bisa kalian lihat di kalender pendidikan yang nanti akan disampaikan di web SMA Negeri 7 Surakarta. Kemudian yang kedua tentang beban belajar. Beban belajar kelas 10 adalah 44 jam pelajaran untuk mata pelajaran, 1 jam pelajaran untuk bimbingan konseling, dan 2 jam pelajaran untuk ekstrakurikuler pramuka. Perlu kalian ketahui bahwa ekstrakurikuler pramuka adalah ekstra wajib untuk kelas 10. Kemudian yang ketiga, struktur kurikulum. Untuk di SMA 7 ada 2 program, yaitu MIPA dan IPS. Untuk MIPA dan IPS ada mata pelajaran kelompok A wajib dan kelompok B wajib, yang mapel ini nanti akan diikuti oleh anak-anakku MIPA dan IPS, yaitu 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 2 PPKN, 3 Bahasa Indonesia, 4 Matematika wajib, 5 Bahasa Inggris, 6 Sejarah Indonesia. Dan kelompok B ini juga wajib, itu nanti Seni Budaya, PJOK, Prakarya dan Kewirausahaan, dan muatan lokal yaitu Bahasa Jawa. Kemudian untuk kelompok C adalah kelompok peminatan dan lintas minat. Untuk anak-anakku MIPA akan mendapatkan peminatan 1 Matematika, 2 Biologi, 3 Fisika, 4 Kimia. Dan anak-anakku IPS akan mendapatkan peminatan 1 Ekonomi, 2 Geografi, 3 Sosiologi, dan 4 Sejarah. Kemudian ada lintas minat. Lintas minat ini juga masih masuk kelompok C. Untuk anak-anakku MIPA akan mendapat matematika dan biologi. Kemudian anak-anakku yang IPS akan mendapatkan ekonomi dan geografi. Nanti ada juga kelas yang mendapat ekonomi dan sosiologi. Untuk rincian jumlah jam masing-masing bisa kalian lihat nanti di web SMA Negeri 7 Surakarta. Kemudian anak-anakku, untuk KBM tatap muka normal itu setiap mata pelajaran A45 menit. Jadi kalau misalnya 4 jam pelajaran
Berarti 4 kali 45 menit itu 180 jam pelajaran. Namun karena besok kalian itu mengikuti online, maka jadwalnya kita buat jadwal PJJ, di mana setiap mata pelajaran semua dibuat rata A90 menit dengan jam istirahat pergantian jam 30 menit. Nah, kemudian untuk penilaian yang berlaku nanti ada penilaian harian, di mana di sana ada tugas tulis ataupun penugasan praktek, kemudian juga PTS itu penilaian di tengah semester, dan biasanya SMA Negeri 7 akan memberikan rapor sampai dengan tengah semester. Kemudian penilaian akhir semester di akhir semester gasal, dan penilaian akhir tahun di akhir semester genap, sekaligus untuk menentukan kenaikan kelas. Kemudian anak-anakku, untuk buku pegangan disediakan dari sekolah, yaitu buku pegangan wajib, buku pegangan peminatan, dan mulok bahasa Jawa. Nah, jadi sudah tersedia di perpustakaan. Namun untuk peminjamannya, mengingat ini masih pandemi, nanti kita menunggu dahulu. Kalau sudah aman, maka kita buatkan jadwal pengambilan buku perpustakaan. Kemudian untuk kepramukaan tadi adalah ekstrakurikuler wajib. Nah, maka di masa pandemi nanti insya Allah kita juga tetap mengadakan, akan kita buatkan Google Classroom untuk pramuka, dan jadwalnya adalah hari Jumat. Nah, kemudian anak-anakku, di awal PJJ kelas 10 nanti kalian mengikuti terlebih dahulu PLSPDB tanggal 12 sampai 12 sampai 14, sehingga PJJ-nya adalah tanggal 15 Juli 2021. Dan kemudian karena sudah dilakukan PPDB oleh sistem, sehingga untuk penjurusan itu sudah dijuruskan oleh sistem berdasar nilai yang sudah kalian input di aplikasi PPDB. SMA 7 ada 6 kelas MIPA dan 4 kelas IPS. Memang ada beberapa anak yang menginginkan pindah dari MIPA ke IPS dan sebaliknya. Namun untuk saat ini belum bisa kita akomodir oleh sekolah, karena kalau ada yang pindah itu berarti harus ada orang lain yang siap saling menggantikan dari MIPA ke IPS ataupun sebaliknya. Demikian anak-anakku, semoga kalian yang sudah di MIPA lebih memantapkan di MIPA, dan yang sudah di IPS lebih memantapkan diri untuk di IPS. Semangat! Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat sesuai dengan zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku peserta didik baru, selamat bergabung dengan SMA Negeri 7 Surakarta ya. Selamat buat semuanya, Anda telah mengalahkan siswa-siswa yang lain, jadi Anda telah diterima di sekolah pilihan Anda. Ini adalah sekolah untuk mendidik Anda menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter ya. Ciri kita adalah punya motto adalah berani, cerdas, dan tahu solusi. Anak-anakku semua, jadi nanti kalau sudah bergabung di SMA 7 harus tahu tentang tata tertib di SMA 7. Kebetulan Pak Sigit sebagai wakil siswaan, jadi hari ini akan menyampaikan materi tentang tata tertib di SMA Negeri 7 Surakarta. Di SMA Negeri 7 Surakarta punya tata tertib sebagai berikut ya. Walau di web sudah ada, saya bacakan sebentar saja. Jadi yang pertama adalah kehadiran siswa. Siswa itu harus hadir sebelum pukul 7.30 ya. Masuknya dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 15.30. Kecuali di hari Jumat adalah pukul 14.00 ya. Jadi siswa harus sudah hadir sebelum pukul 7. Jika siswa terlambat, maka siswa harus minta izin kepada guru piket.
Selanjutnya, jika siswa terlambat kurang dari 5 menit, akan ditangani oleh piket pembina OSIS. Nanti kalau sudah lebih akan ada poin-poin tertentu. Yang 5, semua siswa wajib mengikuti KPM dengan baik dari jam pertama sampai dengan jam terakhir. Bagi siswa yang meninggalkan kelas, diharuskan minta izin guru di kelasnya. Bila izin meninggalkan sekolah, wajib minta izin tertulis dari guru piket dan BK. Selanjutnya mengenai pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah ini untuk hari Senin, Selasa wajib berseragam OSIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA 7, atribut lengkap, ikat pinggang, berlogo SMA Negeri 7, bersepatu hitam, kaos kaki putih panjang, dan dasi berlogo Tutpuri Handayani. Untuk hari Rabu adalah berseragam SMA 7 dengan atribut lengkap dan ikat pinggang berlogo SMA 7, bersepatu hitam, kaos putih, serta badge-nya adalah badge SMA Negeri 7 warnanya hijau. Terus untuk hari Kamis adalah berseragam batik. Jadi untuk hari Kamis ini seragamnya batik, sepatunya bebas. Untuk hari Jumat adalah berseragam pramuka. Nanti akan jadi anak-anak boleh pakai seragam sesuai yang dianjurkan tadi ya. Kalau besok LS masih pakai seragam asal SMA. Lanjutkan. Di lingkungan sekolah dilarang merokok ya. Semua siswa wajib menjaga tingkah laku yang baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Siswa wajib menjaga kebersihan kelas masing-masing. Dilarang coret-coret, ikut menjaga tertib sarana prasarana yang baik, jangan merusak sarana dan prasarana sekolah. Etika, estetika, dan sopan santun. Setiap siswa wajib menghormati kepala sekolah, guru, karyawan SMA Negeri 7 Surakarta. Mengucapkan salam jika berpapasan dengan orang yang lebih tua. Bersikap sopan layaknya siswa yang menjunjung tinggi budi pekerti. Jadi setiap ketemu Bapak Ibu guru, ucapkan salam ya. Bukan kami gila hormat, tapi adalah sikap karakter yang harus kita bina di SMA Negeri 7 Surakarta. Dilarang menyemai rambut, membentuk rambut dengan model yang aneh-aneh. Berbicara secara santun terhadap siapapun, dan dilarang berbicara kotor di lingkungan sekolah. Mengetuk pintu terlebih dahulu jika mau masuk ruang baik kepala sekolah, ruang guru, BK, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Administrasi sekolah meminjam dan mengambil buku-buku perpustakaan sesuai dengan peraturan sekolah. Kegiatan ekstra. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 1 jenis ekstra. Wajib mengikuti semua kegiatan yang digariskan oleh sekolah. Jadi SMA Negeri 7 ini punya sekitar 23 ekstrakurikuler dan semua jalan. Jadi SMA Negeri 7 ini selain akademis adalah mendidik karakter yang bertanggung jawab mandiri. Jadi anak-anakku silahkan nanti ikut semua ekstra yang ada. Ini Pak Sigit juga di-shoot oleh anak-anak ekstra. Namanya ekstra apa? Visual dokumenter. Visual dokumenter atau video 7 ya. Jadi anak-anakku ini di SMA 7 selalu generasi dari generasi. Jadi selalu ada gapnya. Jadi kalau anak-anak sudah naik kelas, sudah jadi alumni, jangan pernah meninggalkan adik kelasnya begitu saja, tetap harus dibina dan ada tindak lanjut. Larangan-larangan, siswa dilarang membawa uang berlebihan dan barang berharga. Siswa dilarang membawa sepeda motor yang bersuara bising dan memodifikasi berlebihan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dilarang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dilarang membawa bacaan, gambar, kaset, CD, HP porno di dalam atau di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Dilarang membawa rokok, merusak lingkungan sekolah pada waktu jam sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, sanksi-sanksi. Jadi di SMA Negeri 7 ini sudah ada sanksinya yang berupa poin-poin. Yang pertama, siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi sistem poin. Yang kedua, peringatan secara lisan oleh guru, wali kelas, pembina OSIS, BK, siswa dan kepala sekolah. Peringatan tertulis yang ditandai siswa, tanda tangan siswa, dan diketahui oleh orang tua wali siswa. Pemanggilan orang tua, diberi sanksi. Jika sudah melalui tahap pemberian sanksi dan tidak ada perubahan, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian. Begitu ya nak ya. Jadi kalau sudah jadi siswa SMA 7, saya harapkan anak-anak tertib seperti cita-cita saya, cita-cita para guru bahwa SMA 7 ini mendidik Anda menjadi siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Jangan lupa
SMA 7 berdiri dari 84, jadi alumni sudah banyak sekali lah, sudah puluhan ribu ya. Jadi you are not alone. Jadi kalau Anda nanti lulus akan ada alumni ada, mungkin di seluruh dunia ada alumni dari SMA Negeri 7. Jadi anak-anakku jangan takut, jangan pernah minder, banggalah jadi siswa SMA Negeri 7 Surakarta. Kita punya yel-yel ya, SMA Negeri 7 Jaya, SMA Negeri 7 Jaya, Semupi Jaya, Jaya, Jaya. Begitulah nak cita-cita semua. Jadi SMA ini harus selalu ada dan harus selalu jaya. Mendidik anak-anakku menjadi baik, orang yang baik dan berkarakter yang menjadi suri teladan yang baik. Karena anak-anakku semua Anda adalah nanti yang menjadi pemimpin masa depan. Ya, silakan anak-anakku bergabung di sini, hormati kakak-kakakmu, hormati bapak ibu guru, hormati semua karyawan. Selama Anda berbuat baik di sini, belajar dan sebagainya, insya Allah nanti Anda akan jadi orang-orang yang berguna bagi dirimu sendiri, keluarga maupun nusa dan bangsa ya. Pesan tak sedikit, jangan pernah minder, jangan rendah diri. Kamu adalah siswa pilihan yang bisa masuk SMA Negeri 7 Surakarta. SMA ini adalah SMA impian ya nak ya. Saya ulangi lagi, selain akademis, siswa ini adalah mendidik karakter kita maju di ekstra ya. Ekstra kita, kalau anak lomba dimanapun mesti ada nama-nama SMA negeri yang bertengger di jadi juara. Begitu anak-anakku, selamat bergabung. Silakan ikuti 2 hari ini pengenalan lingkungan sekolah ya. Anak-anakku nanti akan diberitahu tentang guru, lingkungan sekitar, semuanya akan dipandu oleh kakak-kakak OSIS. Jadi OSIS SMA itu adalah OSIS yang sudah dari generasi ke generasi sudah dikader ya. SMA-SMA lain akan pengen ya masuk di organisasi SMA 7, karena SMA ini adalah selalu saya katakan tadi mendidik anak-anak yang mandiri, berkarakter dan bertanggung jawab. Begitu enggak? Selamat berbahagia buat anak-anak semua. Jangan lupa Anda masih punya tugas-tugas di dalam PLS-PDB dan nanti Anda akan jadi siswa, akan banyak tugas, di antara adalah tugas KPN dan sebagainya. Selamat bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam materi pendidikan karakter. Anak-anak semuanya, kalian masuk di dunia pendidikan yang saat ini menjadi siswa SMA Negeri 7 Surakarta. Salam sehat semuanya, salam bahagia dan salam gembira. Untuk itu, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman sehat. Pada pagi hari ini kita bertemu meski dengan jarak jauh, dengan hati yang bening, hati yang ikhlas dan hati yang senang. Mari kita tanamkan pada mata hati kita adalah kepribadian. Yang pada pagi ini saya Gunani akan menyampaikan tentang pendidikan karakter. Apa sebenarnya pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu cara, sikap untuk menanamkan kepribadian mental pada diri individu. Mental di sini mental apa? Mental yang mampu tangguh untuk menghadapi situasi apapun dalam keadaan apapun. Untuk itu, mental atau karakter yang kita tanamkan, yang kita ajarkan, itu bermula dari karakter dalam keluarga. Beberapa macam karakter, ya, beberapa macam kepribadian yang perlu Anda pahami, yang perlu Anda laksanakan, dan perlu Anda aplikasikan. Apa itu? Terutama karakter yang harus dijalankan di dalam keluarga adalah hormat, sikap, santun kepada keluarga. Apa itu bentuknya? Patuh menghargai orang tua. Ditambah lagi dengan pembentukan karakter yang utama dalam keluarga adalah penekanan pada suatu keyakinan, penanaman religius. Apa itu religius?
Keyakinan yang benar-benar harus dilakukan, yang harus diyakini pada setiap individu. Keyakinan pada Sang Pemberi hidup, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana keyakinan itu akan mampu membawa seseorang akan berperilaku baik. Dari yang kecil, karakter religius. Kapan, dimana seseorang harus tunduk patuh kepada Sang Kholik, apapun agamanya dan dimanapun berada. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin. Dengan cara gimana? Taat dan patuh. Tidak lepas dengan karakter yang lain, ada karakter disiplin. Karakter disiplin yang harus ditanamkan, yang harus mampu ada pada setiap individu. Kita berikan contoh. Disiplin berkarakter. Entah sampai kapan kita belum tahu. Nanti PJJ ini akan dilaksanakan. Karakter disiplin, ibu tidak tahu bagaimana kamu bersikap, bagaimana kalian bersikap. Kita memberikan suatu materi yang mestinya menjadi tanggung jawab siswa. Apakah kalian benar-benar nanti bisa melaksanakan kedisiplinan itu dengan baik? Contoh, ibu memberikan diskusi. Apa benar-benar kalian bisa berdiskusi dengan baik? Apa kalian dengan baik menyimak materi yang diberikan? Dan apakah benar-benar kalian itu mampu dan bisa menumbuhkan rasa dengan cara, oh hari ini saya nggak masuk sekolah, tidak ikut materi pelajaran. Apa yaudah ngilang gitu aja? Atau dengan cara kalian itu izin kepada Bapak Ibu guru di mana yang saat itu menyampaikan materi pelajaran. Itulah disiplin yang mestinya muncul pada diri kalian. Satu lagi, mungkin bisa nggak tugas-tugas yang diberikan ibu, bapak ibu guru pada saat itu, Anda bisa bertanggung jawab. Benar-benar mengumpulkan tepat pada waktunya dan benar-benar mengerjakan dengan maksimal mungkin. Itulah yang diharapkan dalam karakter kedisiplinan. Kejujuran tidak lepas dengan adanya religius. Barang siapa meyakini adanya Tuhan, adanya Allah, pemberi pencipta, kejujuran dengan sendiri akan muncul. Merasa apa? Bukan CCTV yang ada di kiri kanan Anda, tapi CCTV Anda langsung pada yang memberikan hidup. Maka tidak akan berbuat, tidak akan bertindak seenaknya aja. Karena apa? Selalu dan selalu diawasi oleh yang memberi hidup. Itulah salah satu beberapa contoh dari karakter atau kedisiplinan. Kemudian ada karakter yang dikatakan kepedulian. Apakah kalian peduli dengan lingkungan sekolah kalian? Suatu saat sudah diperbolehkan untuk bertatap muka. Apakah ada pemuncul kepedulian itu yang Anda lakukan terhadap lingkungan dan teman lingkungan Anda? Sehingga yang dikatakan sebagai karakter itu penumbuhan sikap mental kepribadian yang tangguh dimanapun kalian itu berada. Yang dikatakan suatu karakter. Disinilah tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tapi perlu adanya tanggung jawab bersama. Dalam keluarga kalian dengan keluarga, orang tua, di dalam lingkungan dengan masyarakat, di dalam lingkungan sekolah dengan warga sekolah. Di sini ada Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah, ada teman-teman kalian yang nanti akan membentuk suatu karakter yang semakin baik. Maka satu yang perlu dipegang teguh, karakter harus muncul dan ada pada diri individu. Orang tua, lingkungan,
Bapak, Ibu guru, teman hanya sebagai motivasi untuk berperilaku yang terbaik. Itulah karakter. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan karakter ini dengan seksama, menumbuhkan karakter ini dengan baik, dengan catatan mau kerjasama, mau patuh dengan aturan-aturan yang ada pada setiap instansi dimanapun kalian berada. Contoh aja, karakter memakai masker, mencuci tangan, memakai masker. Kalau tidak tumbuh pada diri sendiri, cuek aja. Padahal itu sesuatu yang tidak baik. Memakai masker, pakai masker dengan baik. Mencuci tangan sesuai dengan aturan. Otomatis orang lain akan menjadi tenang, orang lain menjadi tentram, dan orang lain akan melihat situasi itu menjadi baik. Sehingga apa? Masyarakat lain, lingkungan akan terjamin. Tidak akan was-was, tidak akan takut, karena semuanya sudah tertata sedemikian hingga. Itu contoh yang paling konkret di masa pandemi ini. Maka kepedulian itu sangat amat diperlukan untuk kalian, terutama anak-anak semua, ya, terutama anak-anak yang baru SMP ke SMA ini itu sangat perlu. Kemajuan besarnya suatu negara hanya tergantung pada generasi muda. Baiknya suatu negara tergantung pada generasi muda sekarang. Itulah yang kami sampaikan, Bu Nani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi motivasi yang terbaik untuk menanamkan jiwa kedisiplinan, jiwa hebat, jiwa sosial, jiwa berbangsa dan bertanah air, cinta bangsa dan cinta negara, lingkungan yang akan menjadikan bangsa kita insya Allah menjadi kuat, menjadi hebat. Monggo sesama berdoa semoga pandemi ini Allah segera angkat dari bumi ini dan kita terbebas dari semua. Kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.